Iya, silakan aja, nggak apa-apa, santai aja kita. Oke, kita buka. One, two, three, four, five. Open the block. Iya. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya dari Om Dev ya dari ICF yang akan berbincang malam hari ini dengan kita semua. Eh, dengan temanya ya pada malam hari itu ada tema kita bagaimana perkembangan blockchain di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke tema nih Om Dev, eh, kita pengen tahu nih dulu tentang Om Dev dan ICF gitu. Boleh kali Om Dev diperkenalkan Om Dev ini siapa, dari mana? Perkenalan singkat aja Om Dev. Ya, silakan Om Dev. Oke, pertama-tama perkenalkan ya, nama asli saya itu David Ali. Ya. Kemudian saya dari sekolah itu memang sering dipanggil karena Dev. Jadi teman-teman tuh dari SMP manggilnya Dev sampai saya kuliah. Kemudian saya pribadi adalah praktisi uh, apa investor ya, baik itu investor long term maupun kita bicara scalping ya. Kemudian swing trading juga sejak tahun 2016. Kemudian di tahun 2021 itu kita bentuk apa namanya forum namanya Indonesian Crypto Forum ya, yang waktu itu memang atas dasar desakan dari teman-teman di TikTok ya, yang sampai kita berbicara ini membernya sekitar sekitar 11.200 orang. Mereka organik antusias untuk belajar apa itu cryptocurrency, blockchain, NFT dan lain sebagainya. Itu sih paling penjelasan singkat who am I. Oke, jadi ICF ini memang sama Om Dev udah banyak juga pengalaman tentang kripto ya di dunia kripto untuk mengedukasi, untuk literasi dan lain sebagainya ya. Sesuai dengan visi dan misi kita juga. Oke, Yes, betul. selanjutnya siap. Oke, selanjutnya mungkin Om Deddy bisa eh, lanjut Om untuk pertanyaan berikutnya Om. Om Deddy, silakan Om. Oke, terima kasih Om Ronald. Untuk Om Dev, salam kenal dari saya, Dedi, tuan rumah di Salmonation Indonesia. Nah, untuk ICF sendiri Om, aku mau tanya dulu nih. Untuk ICF itu terbentuknya kapan sih? Terus siapa untuk pendiri-pendirinya? Terus kok bisa sampai 11.000 secara organik itu dari apa gitu loh. Itu Om Dev Oke. gimana? Okay. Pertama ICF itu dibentuk belum lama ya. Kita salah satu fastest growing group forum ya in Indonesia. Kita salah satu grup yang paling cepat sekali perkembangannya. Kita bentuk itu, if I'm not mistaken, around November kayaknya, November 2021, which is itu baru berapa bulan ya, kita belum ada 1 tahun. Kemudian saya pribadi, kita juga sering sama nih dengan Salmonation, kita sering banget ngundang-undang praktisi, kemudian pakar-pakar di cryptocurrency, salah satunya ada Om Soleman dari Sonar, kemudian kita juga ngundang pernah Greg ya, developer blockchain Dexio Protocol, dan lain sebagainya, ada yang dari Jerman, ada yang dari USA. Kita bantu translate supaya teman-teman di Indonesia itu lebih siap ya, apa itu kripto, uh, apa itu blockchain, sehingga mereka bukan asal ikut uh, nyemplung aja, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya submerge ya. Kalau kita berenang itu iya kita nyemplung, tapi airnya itu masuk ke hidung, masuk ke telinga, bisa masuk ke mata, itu submerge. Supaya kita itu benar-benar apa ya, berbaur lah dengan apa itu blockchain dan cryptocurrency, sehingga kita tahu banget nih. Itu sih belum lama, kita dari November. Wah, baru November ya Om Dev ya. Keren. Yes, betul Om, dari November kita. Terus masuk ke itu Om, ke pembahasan kita untuk malam ini di temanya di
dari ICF sendiri untuk menanggapi mulai masuk nih, mulai ada adopsi blockchain di Indonesia, terus beberapa udah ada yang jalan. Nah itu untuk ICF sendiri tanggapannya gimana Om? Jadi kan biasanya kalau untuk blockchain itu kan butuh ekosistem segala macam. Nah terus untuk pasar Indonesia ini kan udah beberapa dikuasai sama blockchain luar ya. Nah itu gimana sih untuk tanggapannya tentang blockchain yang ada di Indonesia sendiri gitu? Ini menarik nih, kita bicara blockchain ya. Tapi karena memang Iya. temanya kita bincang santai ya, maka saya akan jawab apa yang saya tahu gitu loh. Karena kalau saya jawab semuanya yang saya nggak tahu, jadi so tahu gitu Om. Oke ya. Boleh Om, lanjut Jadi Om. begini. Jadi begini. Pertama saya sampaikan dulu background kenapa saya tertarik terjun di cryptocurrency ya. Itu tahun 2016-an something ya. Itu saya mulai terjun, tapi saya belum benar-benar paham apa itu blockchain, ya apa itu cryptocurrency dan lain sebagainya. Ya kita sekedar investor aja lah. Gitu. Namun saya sering sampaikan di forum ya, ketika saya belajar apa itu blockchain dan cryptocurrency, saya selalu mengambil referensi dan narasumber itu dari luar ya, dari Bitcoin Talk, dari Reddit, kemudian influencer-influencer luar gitu kan. Sehingga alhamdulillah hal-hal seperti itu, background knowledge itu yang memantapkan saya untuk benar-benar terjun, bahkan bukan sekedar terjun. Di 2021 itu saya memantapkan diri untuk mendedikasikan waktu ya, kemudian pikiran saya untuk edukasi, meliterasi teman-teman apa itu blockchain dan cryptocurrency. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan yang tadi ya, tanggapan saya. Kita itu as Indonesian, kita itu harus benar-benar tahu banget potensi Indonesia di pasar kripto. Ya, kita itu pertama harus memiliki awareness kita itu siapa gitu. Kemudian seberapa potensi kita di pasar global. Makanya that's true kalau misalkan kita itu dikuasai oleh blockchain dari kalangan global. Sementara di sini saya sampaikan ya, kita bicara data deh supaya ada acuannya ya. Di Indonesia sendiri itu hype cryptocurrency itu mulai melonjak drastis itu sejak tahun 2020, itu mulai drastis sampai ke 2022 awal ini ya. Ini saya sampaikan gambarannya seperti ini. Teman-teman yang pernah bermain di pasar modal ya, di pasar modal itu sudah terbentuk sejak puluhan tahun lalu ya, pasar modal saham, reksadana dan sebagainya. Faktanya di detik kita bicara ini mereka sudah terlampaui dari sisi investornya ya, dari sisi investor kita sudah melampaui. Kalau saya nggak salah sekitar 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu investor di pasar modal ya, data dari KSEI itu sekitar 7 juta something, 7.400.000 atau 7.600.000 orang yang berinvestasi di pasar modal, saham, reksadana dan sebagainya. Itu sudah terbentuk, artinya sudah ada familiar sejak puluhan tahun lalu. Tapi cryptocurrency yang baru booming di tahun 2020 ya, sampai saat ini sekitar 11.800.000 atau mungkin sudah 12 juta orang, which is sudah hampir 2 kali lipat dari pasar modal yang sudah bercokol ini sejak puluhan tahun lalu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau saya lanjut? Lanjut dulu Om Dev. Lanjut dulu Om, lanjut, nggak apa-apa. Oke, ya. Ya ini bukti bahwa memang hype cryptocurrency, hype blockchain itu tidak dapat dihindari, tidak dapat kita dodge, kita ngeles, nggak bisa ngeles aja gitu. Sama seperti ketika hadirnya teknologi-teknologi lain di Indonesia seperti handphone dan lain sebagainya, itu mau nggak mau kita harus sudah melek ya.
Kemudian di beberapa teknologi kita cenderung sebagai konsumen, ya, cenderung sebagai sifatnya konsumtif. Lalu kita apa namanya, eee, cekoki produk-produk dari luar. Ya kita bicara, banyaklah, kita bicara handphone, kita bicara mobil, ya, kita bahkan sampai baju dan lain sebagainya, ya. Nah maka, ini saya sampaikan potensi Indonesia. Indonesia itu, eee, negara dengan populasi, penduduk ketiga terbesar di dunia, ya. Kita bicara negara bukan benua ya, oke. Yang pertama itu diisi oleh China, ya. Nah, kita tahu China ini beberapa tahun belakangan ini mereka, apa namanya, gencar ya, mereka gencar, eee, apa namanya, membuat statement mereka melarang cryptocurrency di Cina. Oke, saingan hilang satu ya, saingan penduduk, populasi terbesar, RRC itu sudah mereka, beberapa kali membuat statement melarang, memblokir, apa namanya, cryptocurrency di Cina. Kalau ternyata faktanya mereka masih, banyak yang terjun atau berinvestasi, tapi paling tidak dari regulasi pemerintahnya sudah ada statement seperti itu. Kemudian yang kedua, India. India sebagai negara dengan populasi, terbanyak, di dunia, mereka masih tarik ulur. Mereka itu masih tarik ulur terkait kebijakan cryptocurrency karena berbentrokan dengan regulasi yang ada di negara mereka. Nah, sementara Indonesia dengan, populasi, penduduk ketiga terbanyak di dunia saat ini dianggap ramah ya terkait kehadiran, cryptocurrency di Indonesia. Maka ini menjadi, apa, salah satu potensi. Ini tuh jadi makanan banget bagi orang-orang global, mereka ngincer banget nih pasar Indonesia. Gila katanya ini Indonesia dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia, kemudian, government-nya juga mereka support ya, terbukti dengan adanya nanti, bursa kripto Indonesia, ini akan menjadi, Indonesia menempati posisi paling strategis terkait, cryptocurrency dan blockchain di Indonesia. Itu sih, sementara sampai situ dulu, nanti kita lanjut. Oke. Balik untuk menanggapi yang perkembangan pasar ya Om Dep ya. Perkembangan pasar itu kan memang sepertinya meledaknya di awal-awal COVID itu ya. Jadi memang ekonomi Indonesia kita kerja di lockdown segala macam, terus mereka Heeh. beralih untuk cari pendapatan atau income dari sisi lain yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu. Nah, sebagai pasar konsumtif nih, itu kan kita mungkin kalau kita tarik garis, sebenarnya kita masuk di kripto nggak sedikit juga yang karena kena FOMO atau pom-pom juga Kak. Jadi seperti, Yes. "Ayo investasi kripto, bisa beberapa kali lipat dalam waktu sekian hari atau sekian bulan," gitu kan. Nah, Ya, untuk betul. menanggapi itu, untuk mengubah, jadi gimana sih untuk merubah mindset yang tadinya konsumtif untuk cari cuan cepat, jadi masyarakat kita biar bisa jadi nggak cuma konsumtif tapi mengerti teknologinya gitu loh Om Dev. Iya, betul betul. Saya paham saya paham. Oke, memang ini menjadi, apa namanya, pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua itu kita memiliki posisi strategis ya, yaitu dengan penduduk terbanyak, kemudian saat ini menjadi, apa namanya, investor terbanyak, kalau nggak salah itu masuk ke urutan 3 juga atau mungkin masih stay di 5, kita bicara terbanyak ya, bukan presentasi terbesar ya, terbanyak. Ini menjadi, pedang bermata dua. Pedang bermata dua kalau kita bisa mengarahkan, teman-teman yang berinvestasi di cryptocurrency, ini trust nih, saya berkali-kali saya yakin ya, kita ini akan jadi bangsa yang sangat besar, sangat-sangat besar. Tapi kalau misalkan tidak terliterasi atau teredukasi dengan benar, ini akan menjadi, bumerang bagi kita. Bahaya sekali, karena FOMO-FOMO itu. Mereka tidak didampingi dengan literasi yang baik,
tidak didampingi dengan edukasi yang benar, sehingga banyak teman-teman investor di Indonesia hanya sekedar masuk, ya, ternyata masuknya juga di pucuk, ya. Setelah investor dari luar negeri itu masuk duluan, akhirnya apa? Mereka take profit, likuiditas kita ketarik ke sana, ya sudah, Benar. selesai. Nah, ini saya spill ya, ini saya sampaikan bahwa di Indonesia ini saya berkali-kali mengatakan jumlah peredaran mata uang yang ada di Indonesia, khususnya untuk cryptocurrency, itu di awal awal Juli, kalau nggak salah sekitar Juli 2021 itu 478, something triliun, ya. Itu pertumbuhannya 636% dari tahun 2020. Bayangin, tahun 2020 ya, tahun 2020 itu masih sekitar 65 triliun, ya. Kemudian di Juli itu sekitar 400 something, dan kemarin di Januari itu ada sekitar 800 triliun. Gede banget. Ini seperti ada potongan kue besar di atas meja yang siap disantap oleh kapitalis-kapitalis, ya, atau ya kita bicara orang-orang global, ya. Ini ya tinggal itu saya bilang. Kalau kita terliterasi, ini bisa kita jadikan senjata. Kalau misalkan kita kurang literasi, ya justru malah likuiditas kita bisa ditarik keluar, begitu. Oke. Jadi untuk teman-teman itu ya sedikit gambaran untuk kondisi pasar kripto Indonesia itu seperti apa. Jadi pertumbuhannya sangat pesat untuk beberapa tahun belakangan ini, dan itu menjadi fondasi sebenarnya untuk negara kita untuk menerima kripto ya, Om Dev ya. Sangat besar. Nanti juga silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya atau ada tanggapan, mungkin bisa open mic. Jadi kita ngobrol santai, kita sharing, dan untuk malam ini nanti kita juga ada giveaway $50 untuk 5 orang penanya yang aktif dan terbaik pertanyaannya gitu. Nah, kalau ada giveaway baru mau nanya nih. Ya. Ya, lanjut. Om Dev. Yo. Om Dev, rata-rata kita kan yang masuk kripto kita nggak bisa baca kontrak gitu ya. Bisa nggak depannya Om Dev atau di ICS nanti buat cara baca kontraknya biar orang ini paham mana token yang nggak bisa jual atau yang bisa kita beli atau yang ngerup. Rata-rata orang ini cuma masuk aja, lihat website, masuk, proyeknya nggak jelas, kontraknya nggak dilihat. Kan lihat BSC bisa dilihat di BSC, kontraknya kan renounce itu semua. Iya. Nah, itu Om Dev. Oke. Itu sudah jadi salah satu plan kita ya, karena yang ngedesak untuk adanya kelas cara baca BSC scan itu sudah banyak banget. Termasuk ada salah satu pegiat edukasi di cryptocurrency suatu hari pernah nge-DM saya begini, dia bilang, "Bang Dev," katanya, "dibuat kelas khusus untuk baca BSC scan. Kalau perlu kenakan tarif $10 untuk teman-teman yang mau belajar dari A sampai Z cara baca BSC scan." Kemudian saya dijawab, saya bilang, "Oke, saya akan buat, nanti kita akan bikin semacam kurikulum nanti di CF ya. Kita akan buat gimana cara baca BSC scan, tapi kalau urusan berbayar, no," saya bilang. "Kita nggak bakal ada bayaran-bayaran, semua kita kasih free edukasi." Saya bilang, nggak worth lah, gitu kan, nggak $10 ya, let's say kali 100 misalkan, berarti sekitar 1.000 ya, enggak lah. Saya bilang semua akan kita kasih gratis, nanti kita akan buatkan kelasnya gitu, kayak misalkan minggu depan kita belajar masalah BSC scan dari A sampai Z, atau kita buat 2 pertemuan. Kemudian ntar minggu depannya lagi kita bicara masalah staking, masalah farming, dan lain sebagainya. Ntar minggu depannya lagi, dan lain sebagainya. Itu penting banget sih memang BSC scan, apalagi banyak banget teman-teman yang mereka itu doyan banget main di
DEX ya, main di Micin itu. Sehingga ini paling enggak untuk jadi modal mereka lah untuk bisa memilah dan memilih mana project yang kira-kira lebih aman daripada project yang terlalu beresiko. Thank you Om Najaja masukannya. Sama-sama Om Dev. Lanjut lagi Om Naziza, masih ada pertanyaan, nggak menutup untuk satu Ana pertanyaan. biasanya Om Dev lihat di ini di kontrak safemu, Ana copy itu di komputer, Ana copy di notepad, Ana copy, Ana lihat kontrak yang mau Ana beli, yang mana nih, Ana cocok-cocokin aja. Kalau ada yang agak beda, ya nggak masuk. Kan bisa kita kopas tuh di kontrak-kontrak token-token yang udah besar. Bisa kita lihat proyek-proyek kita mau masuk proyek micin, kita tinggal kopas proyek micin yang di awal yang udah besar, kita lihat karena rata-rata kontraknya sama semua Om Dev. Iya, maka nanti akan kita bahas lah. Dan kalau kita bicara basis kan saya yakin nggak bakal cukup satu pertemuan ya, karena terlalu pusing. Kita, aduh banyak banget. Kita misalkan baca apa namanya fitur-fitur di basis scan dulu, kita bahas satu pertemuan. Kemudian nanti cara baca functionnya kita jelasin apa itu function ini, apa itu function ini, apa function ini. Kemudian ntar mungkin pertemuan ketiga cara baca transaksinya ya. Ya karena kan kita tahu ya bahwa 3 prinsip dasar dari blockchain itu, yang pertama itu desentralisasi ya, terdesentralisasi, yang kedua itu transparansi, yang ketiga itu immutability. Nah, itu ada semua di basis scan, desentralisasi, kemudian transparansi dan immutability. Nanti kita akan bahas dan saya semakin semangat gitu karena ngerasa ada temennya nih dari Salmonation, Om Salmon yang berkomitmen untuk mengedukasi. Thank you banget masukannya Om Najiza. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Om Musnet. Yo Om Musnet. Bang Dep, bisa gak kira-kira jabarkan proses tahap pembuatan blockchain, misalnya dari testnet sampai mainnet, terus biayanya kira-kira berapa juta gitu? DM gue. Nah, gini ya, kalau menjawab secara detail, tentu saya pribadi masih banyak kekurangannya ya. Karena bicara masalah pembuatan blockchain itu nggak bisa sembarangan Om. Kalau kita bicara asal-asal bikin blockchain ya semua orang project pengen bikin blockchain. Dan blockchain itu setahu saya biayanya cukup besar kalau kita mau serius. Ya bisa tanya sama Om Salmon. Kita bicara beli servernya ya dan lain sebagainya banyak banget. Tapi kalau kita bicara mungkin perkembangannya dan itu nggak bakal beres Om. Kalau kita jabarkan saya harus buka screen juga. Nanti kita bikin ininya di mana gitu kan. Pakai cloud-nya cloud apa. Kemarin kita udah sempat bahas di Perkomi sama Om Salmon ya. Di Perkomi atau kapan ya? Kalau nggak salah saya pernah ngebahas sama Om Salmon. Om Salmon untuk servernya pakai apa? Udah kita bahas. Nanti mungkin kalau detail sampai itu ya ada sesinya dari Om Salmon. Kalau kita ngebahas ya cara bikin dari A sampai Z sampai benar-benar beres urutannya ya pasti dan nggak bakal cukup juga waktunya gitu loh. Tapi kalau kita bicara perkembangannya ya mungkin bisa kita jabarin secara singkat lah. Karena kalau misalkan kita jabarin dari A sampai Z dari tahun 91 sampai tahun 2022 juga nggak bakal selesai di open block malam ini gitu. Nah, itu ya kan sekarang banyak yang proyek yang mengatasnamakan mau bikin blockchain, padahal dia modal sendiri juga buat masukin LP-nya dikit gitu kan. Kayak begini gitu lah. Begini, terkait masalah project blockchain sama LP itu nggak ada kaitannya pertama. Ya, karena kalau kita bicara LP, ya kita bicara LP masukin ninjek berapa itu kaitannya sama ya kita bikin project gitu loh. Blockchain itu beyond that thing, itu di luar hal itu gitu loh. Jadi mau kita injek LP-nya kecil, mau kita injek LP-nya gede,
itu nggak ada kaitan dengan pembuatan blockchain itu sendiri gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, tapi kan Ya, tapi kan bisa dilihat modalnya kalau masukin LP kecil, oh kemungkinan modalnya dia juga gak punya gitu. Kalau masukin ya, LP-nya di nah, atas rata-rata, oh dia punya duit buat bangun blockchain gitu kan. ya, kalau misalkan kita perspektifnya ke arah sana, oh ini orang injek LP-nya gede, berarti orang punya modal. Itu nggak masalah. Itu bagus. Memang ya kita bisa lihat lah keseriusan keseriusan developer-developer yang bikin blockchain ya salah satunya mungkin dari hal terkecil itu. Ini proyeknya kita lihat dulu nih. Dia LP-nya 10%-nya kagak nyampe misalkan. Atau nanti dijabarin sama Om Salman, tokenomiknya juga nggak beres. Gimana lu mau bikin blockchain? Nah itu kita bisa lihat. Tapi kalau saya bilang antara apa namanya untuk saat ini ya, kayak tadi disebut LP sama bentuk blockchain-nya, fungsinya dan lain sebagainya itu dua hal yang berbeda. Gitu. Emang iya itu dua hal berbeda. Ya Kan memang betul. Kalau masalah blockchain Om Dev kan, kalau masalah LP itu kan tergantung juga Om Dev. Kebanyakan kan bisa crowdfunding atau di ping share, Ya, itu itu bukan uang juga sebenarnya. Maksud saya itu gitu loh. Maksud saya itu dua hal yang berbeda. Perencanaan tapi memang betul sih. Kita bisa ngelihat keseriusan satu project itu salah satunya dari apa namanya financial mereka gitu. Mereka punya backer segede apa, ya venture capital mana yang kira-kira megang dia nih. Kemudian kita lihat juga background CEO, COO, CTO dan lain sebagainya. Mereka ada pengalaman apa di blockchain gitu. Tapi agaknya apa namanya? Ya hal itu nanti ya terkait masalah rincian pembiayaannya, kemudian step-stepnya itu akan dibahas sama Om Salmon ya. Kalau sampai detail begitu mungkin di pertemuan-pertemuan saja di Salmonation gitu. Malah saya yang menarik di sini kita bicara masalah potensi blockchain di Indonesia gitu. Karena begini, saat ini ya Indonesia itu merangsek naik ya. Investor-investor yang terjun ke kripto mungkin gini, awal-awalnya teman-teman yang ada di sini termasuk saya pribadi itu berangkat dari sifat apatis terkait cryptocurrency ya, begitupun mungkin Om Salmon ya, semua yang ada di sini itu berangkat dari sifat apatis atau tidak peduli terhadap kripto. Ngapain sih, udah gue mah real life aja lah ya, kerjaan gue jelas, gue kerja di kantor dan lain sebagainya. Itu muncul di Indonesia sekitar tahun 2017 2018 ya, ketika sudah mulai ada hembusan-hembusan apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, kemudian masih banyak orang yang apatis ya. Kemudian FOMO-nya baru muncul di 2021 dan 2022. Nah, ini bisa kita lihat dari presentasi jumlah investor dari setiap negara itu Indonesia tahun kalau nggak salah Januari 2021 itu masuk ke urutan 8 kalau nggak salah. Itu dengan ini 2021 akhir ya. Urutan ke-8 dengan persentase sekitar 2,5 sampai 2,7% ya. 2,5 sampai 2,7% dari orang Indonesia pada 2021 akhir itu mereka melek terhadap cryptocurrency dengan jumlah investor kurang lebih sekitar 7.400.000 atau 7.300.000-an waktu itu. Kemudian bandingkan dengan sekarang sudah hampir 2 kali lipat. Jadi kemungkinan sekarang itu harusnya sudah masuk ke urutan ke-4 ya. Karena terakhir saya lihat itu masih dipegang sama Nigeria kalau nggak salah. Mereka dengan 6% ya, dengan 6% orang-orang yang investasi di cryptocurrency. Nah, maka dan begini, kita bicara potensi blockchain bukan cuma di Indonesia, di dunia saat ini itu masih dalam kategori fungsi paling sederhana dari blockchain, yaitu sekedar bisa ditradingkan, apalagi di Indonesia khususnya. Sampai sini paham nggak? Ya, paham. Ya memang Ya, sampai kalau sini paham untuk ya? pemahaman blockchain mungkin lebih banyak yang untuk
wah blockchain untuk trading gitu. Ya, kalau kita bicaranya visionary atau kita lebih melihat ke tahun 2030, tahun 2035 dan lain sebagainya, itu saat dimana blockchain itu sudah mulai masuk ke masa keemasan mereka. Sampai di tahun 2022 ini bukan cuma Indonesia ya, di dunia, tapi khususnya di Indonesia, blockchain ini masih sifatnya fungsi yang paling sederhana, yaitu trading. Lu investasi di harga murah, kemudian nanti harga tinggi itu lu take profit, ya cuan dan lain sebagainya. Ya, itu nggak salah karena memang blockchain itu masih dalam tahap itu. Makanya dari tahun ke tahun semua developer yang ada di dunia, khususnya yang mereka mengerjakan proyek blockchain, itu berlomba-lomba untuk membangun ekosistem. Nah, ekosistem inilah yang akan nanti jadi jembatan ke fungsi utama blockchain gitu. Itu blockchain itu kalau kita bicara dari tahun 2008 ya atau 2009 ketika munculnya Bitcoin, itu masih sangat sederhana. Benar-benar sangat sederhana. Ya apa namanya, seperti dari blockchain itu sendiri lah, ya. Blok-blok transaksi, kemudian saling nyambung-nyambung, ya, yang itu ditulis dalam teknologi blockchain, kemudian digabungkan dengan kriptografi, sudah selesai yang tadi 3 asas itu. Maka mulailah di tahun 2013 kan Vitalik Buterin itu apa namanya, dia itu kalau nggak salah owner dari apa ya, Bitcoin Magazine kalau nggak salah background dia. Mereka meluncurkan beserta timnya itu Ethereum, sehingga Ethereum itu memungkinkan apa namanya, banyak proyek yang bisa berdiri di atas blockchain tersebut, gitu. Ya. Dengan kata lain adalah EVM atau Ethereum Virtual Machine. Kemudian semakin ke sini, semakin banyak fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari blockchain itu yang semakin berkembang. Salah satunya gas-nya lebih murah, kemudian transaksinya lebih cepat, kemudian lebih ramah terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Dan ini juga yang sedang diupayakan oleh Om Salmon selaku developer blockchain dari Salmonation. Nah, maka itu yang saya bilang, ini menjadi pedang bermata dua. Kalau kita sendiri nggak support project Indonesia, kemudian kita lebih memilih masuk ke project luar, malah Indonesia kita pun sendiri, project luar kita agung-agungkan, sudah. Maka kedepannya ya kita akan jadi budak lagi begitu. Nah, sehingga kalau kita masuk ke blockchain Salmonation misal contoh sekarang, ya aim kita itu bukan sekarang, aim kita nanti 2023, 2024, 2025, bahkan 2030 dan lain sebagainya. Dan saya yakin semakin banyak kita support proyek-proyek Indonesia untuk long term, kemudian maka semakin besar juga kontribusi kita untuk apa namanya, membangun perekonomian khususnya untuk di apa negara Indonesia ini ya. Wah, mantap sekali penjelasannya Om Dev ini ya. Oke, lanjut lagi untuk yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Om Zans, udah open mic nih. Mungkin ada yang mau diutarakan atau ditanyakan sama Om Dev nih. Oke, Om Dev, melihat gini ya, menurut pandangan Om Dev ya, kan Indonesia kan mengalami peningkatan ya, kata seperti yang Om Dev bilang tadi ya, di investornya. Nah, menurut Om Dev ya, investor-investor ini tadi tuh kira-kira mereka invest itu cuman karena cuan atau ada hal lainnya, Om Dev? Menurut pandangan Om Dev sendiri nih. Yes, kalau kita bicara cuan ya, bukan cuma investor Indonesia, termasuk saya juga. Ya, kita berpikir realistis bahwa kita itu tujuannya untuk
cuan, karena memang yang saya bilang sampai saat ini apa namanya, fungsi yang paling sederhana yang masih bisa majority investor bisa pakai di blockchain itu yaitu ditradingkan gitu kan. Nah kemudian saya rasa apa namanya, kedepannya itu kita harus lebih aware lagi terkait apa namanya, utility kemudian use case dari setiap project. Nah maka dari itu begini, saya kemarin sempat ngobrol masalah hal ini dengan Om Salmon di Perkomi. Waktu itu kita ngobrol hampir 2 jam ya. Saya bilang apa namanya, terkait investor di Indonesia, saya bilang kalau misalkan kita tidak diarahkan dengan benar, ya kan, maka likuiditas kita itu akan ditarik terus oleh orang-orang luar. Nah, salah satu mengantisipasinya itu dengan cara meliterasi, ya, kemudian mengedukasi what cryptocurrency is, kemudian kita bicara long term, ya. Nah, maka saya pribadi ketika saya bicara scalping, ketika saya bicara swing trading, saya mengalokasikan 30% dari portfolio saya. Makanya saya bilang, saya juga nggak memungkiri. Yang saya lihat sampai saat sampai kita ngobrol ini, saya masih pikirannya cuan. Tapi 70% aset saya, portfolio itu saya simpan di project yang benar-benar saya hold long term karena saya lihat potensinya. Dan sampai saat ini, ya saya lihat itu ada di luar sana proyek-proyeknya. Saya hold 70% itu ada di Kadena, ya, kemudian ada di Sandbox, ya, kemudian saya ada di apa namanya, Decentraland, ya, 3 itu yang paling gede gitu loh. Nah maka kalau bicara masalah keuntungan cuan, saya pribadi aja masih belum bisa lepas dari itu. Bahkan mungkin saya nggak tahu developer lain juga masih nggak mungkin mereka idealis gitu loh, bodo amat duit gue mau hilang mau enggak, yang penting gue support project ini. Saya yakin most of a developer around the world mereka juga berinvestasi di koin yang berbeda dan mereka juga masih berharap cuan. Karena sampai saat ini kita bicara metaverse dan lain A sampai Z, tapi belum ada yang bisa diimplementasikan secara sempurna di dunia nyata. Gitu. Nah, karena developer luar negeri sana mereka berlomba-lomba duluan, ya, project kita nih yang akan the first implemented crypto metaverse di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, maka yang di Indonesia harus kita support juga gitu loh. Dan kita masih memaklumi lah ketika most of investors in Indonesia they are aiming to some profit in their investment, itu normal ya. Bahkan mungkin Om Salmon juga, saya juga, teman-teman di sini ya kita masih nyari cuan juga gitu loh. Ya itu normal bagi saya. Tapi kedepannya kalau kita nggak mulai dari negara sendiri, kita support project-project yang kita anggap memiliki potensi use case bagus, kita lebih mending keluar terus-terusan seperti ini, kita tinggal tunggu digrogoti aja. Yang miskin masih miskin. Nah gap ini harus kita apa namanya, putus mulai dari sekarang. Yuk sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita support produk-produk di Indonesia, yuk sama-sama kita apa namanya, jadikan Indonesia ini pasar paling berpengaruh ya, khususnya di cryptocurrency di dunia gitu. Berarti untuk perkembangan blockchain, teknologi blockchain ke depannya di Indonesia ini mungkin akan lebih baik ya Om Dev ya? Atau Om punya pandangan lain Om untuk perkembangan blockchain untuk di masa depannya nanti nih Om? Bukan Untuk cuma di lebih Indonesia sendiri. baik ya, bukan cuma lebih baik, harus lebih baik ya, harus lebih baik. Om Salmon sendiri bilang waktu itu, bohong kalau di Indonesia nggak banyak orang pintar. Bohong. Kita itu banyak sekali sumber daya manusia yang apa namanya, sangat kredibel ya. Kemudian sangat berpotensi sekali proyek-proyek. Tapi balik lagi ke kitanya gitu. Ini back to us as an investor ya, as an Indonesian, kita bakal support nggak proyek kita sendiri? Karena begini, kita nggak memungkiri ya, ketika proyek Indonesia ini masuk ke ranah global, let's say proyek A, kemudian tiba-tiba dengan support ya potensi 11
12 juta investor, kita gempur di situ semua, kita support mati-matian nih project, kemudian mereka masuk ke urutan kapitalisasi market terbesar di dunia. Ya, misal urutan 10 lah, masih gede-gede. Ini semua mata akan tertuju ke Indonesia. Ya, ini kita bicara efek dominonya ya. Makanya saya bilang bukan cuma akan lebih baik, tapi harus lebih baik. Ya, ini basicnya. Ketika semua mata tertuju ke proyek Indonesia, ini memberikan nafas baru, ya, memberikan harapan baru, bukan cuma bagi kita sebagai bukan cuma bagi pemerintah sebagai yang menjalankan pemerintahan di Indonesia, tapi kita juga sebagai rakyat Indonesia, karena semakin banyak likuiditas dari luar negeri sana, dari India, dari SA, dari Nigeria, dari Vietnam dan lain sebagainya, itu kita narik likuiditas supaya mereka berinvestasi di Indonesia melalui cryptocurrency. Nah, itu luar biasa sekali bagi saya ya. Itu back to us, bukan sekedar harus bisa lebih baik, tapi harus lebih baik. Dan saya terus terang, ketika pertama kali saya ngobrol dengan beberapa developer di Indonesia, itu mind blowing sekali. Saya bilang, saya beberapa kali ngobrol dengan developer luar, mereka belum sejauh ini ngebahas masalah kripto. Gitu. Mereka masih dalam lingkup begini. Oke, nanti di teknologi blockchain kita akan bridging dari satu blockchain ini dengan blockchain ini dengan cara lebih mudah. Kebanyakan hal seperti itulah. Gas kita lebih murah, kemudian kecepatan kita lebih cepat, ya, kita lebih ramah lingkungan. Tapi di beberapa developer di Indonesia bukan cuma blockchain, mereka lebih dalam dan lebih luas ya visinya ke depan. Saya bilang, ini kalau misalkan dia dapat support nih dari orang-orang Indonesia, saya yakin bukan cuman investor dari luar menaruhkan likuiditas mereka ke Indonesia, tapi akan jadi acuan juga dari developer luar. Kita itu jadi referensi bagi mereka lah, kurang lebih seperti itu. Mantap sekali ya penjelasannya. Berarti Indonesia ini memang tidak kekurangan sumber daya manusia yang baik ya. Indonesia Iya, ini kaya akan sumber daya manusia yang bagus ya Om ya, sebenarnya Om ya. yes. Maka dari itu mungkin proyek blockchain ini, teknologi blockchain ini harus lebih baik ya. Tergantung daripada kitanya lagi ya Om ya. Balik ke Iya, kitanya lagi, gimana kita nah mengedukasi gitu. Ya, ini mindset yang maksudnya mindset yang kurang tepat ya. Kita itu berharap penuh kepada developer ya. That nggak masalah, itu ya silahkan lah, kalian bisa menuntut kinerja dari developer. Tapi kadang kita tahu bahwa cryptocurrency ini tidak lepas dari community driven ya, dari ikut andilnya komunitas ya, atau kita sebagai investor gitu loh. Selama developer itu kita biarkan kerja sendiri ya, kita tidak ada support dari hal-hal terkecil ya, yaitu developer itu nggak bisa memastikan bahwa harga ini akan naik. Maksud nggak? Ya karena kan kita for now we are aiming to make a profit from cryptocurrency, whatever that project is, that project is ya. Mau project apapun kita cuma ngeliat harga air, kita nuntut ke developer gitu loh, kayak ini gimana sih developer masa harganya segini-gini aja, apa aja, bukan sekedar blockchain. Tapi mereka tidak sadar bahwa naik atau tidaknya, jalan atau tidak itu project itu tidak terlepas dari andil kita ya sebagai investor ya. Kayak ya gini lah, menghadiri EME gitu kan, kemudian meramaikan grup gitu kan, kemudian kita juga bertukar pikiran dan lain sebagainya, mengedukasi ya. Itu kan memberikan harapan ya, memberikan semangat juga kepada developer supaya mereka itu bisa lebih cepat mengejar target. Minimal itulah. Saya yakin developer dimanapun ketika ngelihat komunitasnya, ngelihat pendukung-pendukungnya itu full support, itu mereka lebih bersemangat, bahkan bisa sampai nggak tidur 1 hari 2 hari, no problem.
begitu. Makanya kita nggak bisa juga nyalahin dari developer ya, tapi kita juga ya paling tidak bentuk support itu selain dari kita investment di sini, kita hold long term ya, kemudian kita juga ya ikut meramaikan dari hal-hal yang kecil seperti itu. Mantap, mantap. Wah, keren sekali. Ini Om Salmon masih nyetir ya? Ya, kayaknya dia Om Salmon masih di jalan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita buka untuk yang lain. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan kita buka. Akan ada hadiah ya. Hadiahnya berapa Om Ded? Bukan hadiah ya, bentuk Giveaway. apresiasi. Iya, Giveaway ya. sorry. Giveaway ya. Ya, oke. bentuk Silakan kalau ada yang mau apresiasi nanya. kita terhadap keaktifan semuanya gitu. Ya. Malam Om, malam. Ya, malam Om Sasusi. Jadi mau bertanya sedikit Om malam Om Dep. Malam. Ya, mau bertanya nih Om Dep. Menurut Om Dep nih dalam cryptocurrency mana yang lebih penting atau seberapa penting antara dua analisis ini, analisis teknikal dan analisis fundamental menurut Om Dep dalam cryptocurrency? Menurut saya FOMO dan put yang pengaruhin banget gitu. Masalahnya saya juga baru berkecimpung di dunia cryptocurrency gitu Om Dep. Oke. Nah, ini pertanyaannya tunggu nih. Om Dev, siap. Oke. Ini pertanyaan paling sering ya. Saya waktu awal-awal kita MA di CS ini pertanyaan yang hampir setiap hari ditanyakan. Om Dev, kira-kira mana sih yang paling efektif kita bicara analisis ya, apakah analisis teknikal atau analisis fundamental? Kalau Om tanyanya ke saya, maka saya akan jawab analisis fundamental jelas. Gitu. Karena kalau kita bicara teknikal itu biasanya untuk trading ya. Saya dulu waktu saya main di saham itu sekitar tahun 2018 sampai tahun 2020 saya gencar tuh main belajar analisis menggunakan teknikal. Ya. Kemudian ada beberapa tools ya kayak misalkan ada Fibonacci, kemudian ada Bollinger dan lain sebagainya. Kita baca juga patternnya, ada head and shoulder, up and handle, double bottom dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara investasi long term, jelas fundamental. Itu sudah harga mati bagi saya. Kita bicara investasi jangka panjang, nggak mungkin kita bisa pakai teknikal. Maka kembali lagi ke Omnya. Dan untuk saat ini di cryptocurrency sejak saya aktif ya berinvestasi, entah itu sekedar scalping, entah itu sekedar swing trading maupun saya jadi investor lama, saya udah nggak pernah lagi pakai analisis. Kalaupun saya scalping, saya sekedar nyari news. Oh ini kira-kira kripto ini ada news apa? Oh mereka akan ada news ini. Sudah saya masuk di situ. Saya tunggu 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai terrealisasi. Makanya ada istilah buy on rumor, sell on issue. Gitu ya kalau nggak salah. Sell on news. Ya, kita beli waktu masih rumor-rumor ya. Kemudian kita jual ketika berita itu sudah luncur gitu loh. Ya itu sih jawaban saya. Jawaban saya terkait efektif mana antara teknikal dan fundamental. Kalau untuk long term jelas fundamental itu kita bisa bawa tidur. Kita lihat gitu. Berarti berpengaruh juga ya dalam cryptocurrency. Tapi di dalam cryptocurrency sendiri Om, ada namanya put dan FOMO itu pengaruh juga nggak Om? Apa sama dengan fundamental Om? Gitu maksudnya. Sorry? Iya. Om diulang Om, putus-putus Om barusan Om. Oh, maaf sinyalnya jelek. Gini. Di dalam cryptocurrency sendiri kan ada nama hal baru ya, mungkin kalau dalam forex mungkin atau indeks mungkin belum ada ya, put dan FOMO gitu Om. Itu mempengaruhi juga Om. Jadi masuknya itu fundamental apa gimana Om gitu? Mungkin jelaskannya bagi yang awam gitu Om. Nah, maka kalau FUD ya, kita bicara FUD itu fear ya, menebar ketakutan, certainly kalau nggak salah, menyebar ketidakjelasan,
yang D-nya saya lupa gitu loh. Itu intinya gini lah. Intinya orang-orang yang menjelek-jelekan satu project, satu produk yang dengan cara menebar ketakutan, ketidakjelasan dan lain sebagainya. Kemudian FOMO kan fear of missing out ya. Nah, dua hal ini yang benar-benar sampai saat ini nggak pernah mesti saya hindari gitu. Saya amit-amit lah saya sampai ngefad ya. Kemudian saya juga jangan sampailah saya sampai FOMO gitu. Ya walaupun FOMO itu nggak bisa dihindari, tapi kan respon kita dari FOMO itu. Saya FOMO nih ketika kemarin koin app ya, app koin listing di mana Binance misalkan. Saya FOMO. Ya, tapi kan respon saya nggak beli gitu loh. Nah, itu yang menyelamatkan saya. Nah, dua hal ini biasanya cenderung bercokol di teman-teman yang masih bukan newbie ya, yang masih baru terjun lah di cryptocurrency. Dan itu dua hal ini dua pengaruh buruk bagi saya ya. Apapun itu, ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency itu jempol kalian. Itu kalian dalam kondisi kesadaran penuh. Kemudian ketika kalian FOMO, nah FOMO ini bahaya, sangat bahaya sekali. Ini rata-rata ya orang-orang yang itu karena FOMO itu fear of missing out atau ketinggalan kereta. Dan bagi saya ya itu ada kaitannya dari news ya, berita-berita. Ketika ada berita ini langsung kita FOMO masuk. Alhasil begitu kita masuk tadi sudah dipikir. Makanya tadi saya bilang buy on rumor, sell on issue, sell on news. Nah itu saya pakai kalau misalkan untuk swing trading gitu, untuk scalping. Tapi kalau untuk long term saya nggak peduli mau ada apa ya, mau ada berita Bitcoin di ban di Rusia kah, di Cina kah, mau ada Bitcoin haram dan sebagainya, saya nggak peduli ya, karena saya bicara long term gitu loh. Oke, jadi put dan FOMO itu jadi masuknya fundamental ya Om ya, seperti itu Om. Put dan FOMO itu nggak masuk analisis sih, itu lebih ke apa ya, karakter kita, lebih ke sifat kita gitu loh. Put itu kan menebar ketakutan, kita ngejelek-jelekin project. Kemudian FOMO itu kita ketakut ketinggalan kereta. Itu nggak masuk, bagi saya nggak masuk ke teknikal, nggak masuk ke fundamental gitu loh. Tapi kalau mau dicocok-cocokin ke fundamental, ya silahkan. Tapi bagi saya kayak itu dua hal yang berbeda. Kalau fundamental itu, misal begini, ya, saya masuk ke project namanya Decentraland. Ya. Ketika dulu saya masuk, saya mulai ngelihat nih, wah ini Decentraland, private sale-nya harga sekian. Ya. Kemudian saat ini mereka sudah menyentuh harga sekian, gitu kan. Kalau kita timbang dengan proyek yang serupa, yang kapitalisasi marketnya itu minimal sama ini, kemungkinan harganya akan jadi sekian. Pertama segitu tuh. Kemudian saya lihat juga websitenya, saya lihat roadmap satu-satu, saya baca white papernya. Oh ternyata backer-backernya ini nih, dari semenjak mereka private sale, mereka launchingnya di sini. Kemudian venture capital ini aja, saya lihat juga CEO-nya, CTO dan lain sebagainya. Saya lihat perusahaan-perusahaan yang membackup mereka. Itu bicara fundamental. Kemudian saya lihat juga, oh ternyata yang udah bergabung di project ini ada Samsung misal, atau ada bank dari Amerika, JP Morgan dan lain sebagainya. Itu kita bicara fundamental. Sampai situ paham ya fundamental ya. Kita melihat fundamentalnya loh. Ini project ini kenapa bagus? Kita lihat benar-benar dalamnya. Nah kalau kita bicara teknikal, ya kita buka chart, kemudian ya kita tarik garis gitu loh. Time frame-nya misalkan kita main di 1 jam, 4 jam, 1 hari, weekly, kemudian mau daily dan lain sebagainya, baru kita tarik garis. Oh kalau misalkan dari dari teori technical analysis, ini membentuk ini, kemungkinan dia akan naik, dia akan turun, itu dua hal yang berbeda. Nah, FUD sama FOMO itu salah satu sifat investor gitu loh. Nggak ada kaitan sama fundamental, nggak ada kaitannya sama technical gitu loh. Tapi mungkin sama-sama pengaruhin harga mungkin Om ya. Iya, gitulah, boleh lah, apa-apa. Terus gini Om, kan di Cryptocurrency kan ada koin, ada token Om ya. Yang menurut Om yang masuk koin atau token yang berfundamental kan ada berbobot fundamental dan ada juga yang enggak ya Om ya, gitu Om. Bisa jelaskan nggak Om? Sorry gimana? Di dalam
cryptocurrency kan ada koin dan token gitu Om ya. Menurut Oh, Om yang koin berfundamental atau token yang berfundamental seperti apa, dan ada juga yang tidak berfundamental gitu Om. oh ya. Oke, ya tadi yang saya bilang ya, ketika kita ngelihat satu project itu eh, kita ngelihat fundamental atau tidaknya ya dari white paper sebenarnya udah kelihatan jelas sih. Kalau kita analisis secara fundamental ya, itu harusnya terpapar jelas di white paper karena white paper itu kan semacam summary ya dari apa namanya dasar proyek itu dibikin sampai tujuan mereka membuat proyek itu. Kemudian siapa orang di belakangnya, ekonomiknya semua jelas gitu loh. Nah kalau proyek yang tidak memiliki fundamental, maka begini. Nah ini saya bahas juga. Waktu itu sempat rame. Anang Hermansyah itu dibully ketika dalam satu wawancara dia bilang membandingkan satu proyek dengan proyek lain. Dia bilang itu kita lihat Dogecoin sama Shiba Inu aja proyek yang tidak memiliki fundamental dia bilang itu bisa naik harganya. Kemudian banyak orang membuli Anang gitu loh. Apa si Bang Asyik fundamental? Yes, kalau saya bicara itu Mas Anang itu nggak salah. Karena proyek Shiba, proyek Doge memang awalnya tidak memiliki fundamental gitu loh. Nah, biasanya proyek-proyek yang tidak memiliki fundamental itu adalah meme coin. Kalau sekarang Shiba Inu dan Dogecoin sudah memiliki fundamental, itu sudah beda cerita. Tapi tujuan awalnya Shiba dan Dogecoin diciptakan itu sebagai meme coin atau koin lucu-lucuan. Karena waktu itu orang-orang kebanyakan terlalu serius, kita ngobrol masalah cryptocurrency, kita ngebahas masalah blockchain dan lain sebagainya, itu orang-orang serius. Nggak ada. Maka dibentuklah meme coin, koin lucu-lucuan gitu. Kemudian ini membuktikan bahwa kenaikan satu harga proyek itu bukan hanya karena ada fundamental dari proyek tersebut, tapi tidak terlepas dari keikutsertaan komunitas dalam satu proyek. Nah itulah makanya saya bilang, mau proyek sebagus apapun, kita jangan terlalu berfokus kepada developer. Kita sebagai investor atau karena kan community based nih, kita juga harus ada kontribusi. Nah, itu dibuktikan oleh proyek Shiba Inu dan Dogecoin. Nah kalau Om sekarang ngelihat proyek-proyek yang kira-kira tanpa fundamental, ya proyek-proyek micin itu rata-rata yang hype-hypean, yang ya itu memang tidak ada memiliki fundamental. Yang bisa kita andalkan adalah komunitas. Ya paling ya nunggu si MC, ya paling nunggu gitu-gitu aja lah gitu loh. Tapi kalau misalkan proyek berfundamental yang tadi saya bilang, kita lihat backernya, kita lihat orang-orang di belakangnya, kita lihat roadmap-nya, kita lihat paper dan lain sebagainya. Begitu. Oke, siap Om, sangat jelas. Terima kasih Om buat sharingnya. Begitu, kiranya Om Deddy terima kasih buat waktu pertanyaannya gitu Om Deddy. Iya, iya. Mantap, Gitu. Jadi memang menarik Om. Waktu itu saya lihat wawancara Anang Hermansyah itu saya bilang loh, apa yang salah dari statement dia gitu loh. Ketika Anang bilang itu project luar aja yang tidak memiliki fundamental pada awalnya seperti Shiba dan Dogecoin saat ini harganya bisa melejit. Memang betul gitu, kita harus akuin. Maka teman-teman yang main di cryptocurrency dari tahun 2018 ke bawah pasti menyadari itu. Memang Shiba Inu kalau kita bicara sekarang ada Shibaverse, kemudian bahkan Shiba itu sudah bisa ditransaksikan di beberapa merchant, ada ATM-nya dan sebagainya. Itu fundamental yang dibentuk ya setelah project itu ada, tapi dari semenjak dulu itu nggak ada. Itu memang community based aja, karena tweet-tweetan Elon, kemudian komunitasnya kuat sehingga sekarang baru fundamentalnya mulai kelihatan. Memang awalnya tujuan mereka kan meme coin, gitu. Mereka kan pelopor meme coin, koin lucu-lucuan, gitu sih. Oke, kembali untuk mungkin aku ada sedikit keresahan untuk perihal FOMO dan food ya. Jadi di Indonesia sendiri itu saya lihat ada satu atau sekelompok orang yang mengkoordinir atau terorganisir. Jadi mereka itu membuat suatu perkumpulan yang
bisa dipakai untuk satu tujuan tertentu, yang itu bisa dipakai untuk tujuan FOMO atau food. Jadi itu gimana tanggapan Om Dev? Yes, memang ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok yang mereka itu bukan hanya tersirat tapi tersurat ya. Iya, Maksudnya bukan cuma terorganisir, tersirat benar. tapi tersurat gitu. Nama grupnya aja udah jelas-jelas gitu loh. Mereka itu cenderung akan memfood gitu loh. Maka dideklar oleh ketuanya. Oke, kita akan ngefood project ini gitu. Yuk rame-rame kita hajar, serang. Dibuatlah statement-statement yang arahnya food gitu. Ya kalau saya bilang ini sangat menghambat ya. Ini saya bilang kalau saya boleh bicara secara frontal, saya bilang ya mereka kurang kerjaan lah gitu loh. Ya mungkin ada kepentingan pribadi bagi kelompok mereka. Misalkan contoh mereka pengen serok harga bawah, itu possible, bisa jadi. Atau hanya sekedar lucu-lucuan, memuaskan hasrat mereka nih. Kayak misalkan, bikin grup yuk, grup apapun kita ngurus food. Ada juga yang begitu. Itu pernah ada di ICF yang mau join grup food kita, DM. Nanti saya kasih lihat linknya, itu langsung saya ban. Saya bilang hal-hal seperti ini tidak berdasar. Gitu. Mereka apa nggak ada kerjaan lainnya? Maksudnya selain nge-food gitu kan kasihan banget developer. Makanya saya berkali-kali bilang ke member saya, apapun keresahan kalian terhadap satu project, upayakan jangan langsung sampaikan di komunitasnya, apalagi kalian tidak punya bukti. Maka kita perjelas dulu apa itu food, ya, apa itu kritik, ya, apa itu pertanyaan. Kalau food itu nggak jauh-jauh ketika orang menjelek-jelekan satu project tanpa didasari dengan bukti yang konkret dan jelas, ya, itu namanya food. Tapi beda cerita. Kalau misalkan kita mempertanyakan kejelasan satu project kemudian kita bawa data, itu bukan food. Nah, maka bagi saya pribadi, saya berkali-kali bilang juga ke member, kalaupun kita mau mempertanyakan satu kejelasan terkait satu project, itu ada step-stepnya. Kalian nggak bisa langsung buka BSC scan, screenshot, kirim ke grup rame-rame. Ini apa-apaan ini? Kok saya track di BSC scan ini segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hal itu dilakukan, orang-orang pada panik sell. Ya. Padahal developer nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Dia data nggak akurat. Mereka salah baca BSC scan. Itu kan jadi bumerang sendiri. Nah, sehingga developer yang sudah mati-matian mengerjakan satu project, akhirnya kena imbasnya. Ini akan jadi efek domino juga. Orang-orang pada jualan, projectnya mati, di-food, dan lain sebagainya. Iya kalau misalkan developer bisa langsung jawab. Tapi kalau misalkan pada saat itu, developer lagi nggak ada. Mereka lagi developing projectnya yang ada cuma mod. Sementara kita tahu di beberapa project mod itu adalah volunteer. Mereka adalah istilah volunteer tapi relawan. Ya, mereka juga mereka juga belum tentu bisa menjelaskan. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu ada bagusnya langsung ke developernya dulu. Saya ngelihat nih di BSC scan ada kejanggalan ini, bisa nggak gitu kan? Kalau misalkan kira-kira developernya ngeblok ya atau nggak bisa ngejelasin sama sekali, kalian bisa lempar ke komunitas atau kalian bisa bawa dulu ke forum-forum general tuh kayak ICS ya, kemudian ada Perkomi, kemudian ada Indonesian Altcoin dan lain sebagainya. Kalian bawa, numpang tanya kalau seperti ini kira-kira ada kejanggalan apa enggak, kalian jangan langsung komunitasnya. Food ini berbahaya banget. Yang tidak disengaja seperti ini aja berbahaya, apalagi yang sudah terorganisir dan sudah direncanakan, itu memang niat ngejatuhkan, merusak project gitu loh. That's all bagi saya. Om boleh request ya Om? Agaknya saya bisa sampai 22.15 nih. Ya karena saya udah ada appointment juga. Kayaknya di 22.15 nanti kita end dulu, mungkin bisa kita lanjut di lain waktu gitu ya. Oke, siap. Jadi kita ke daging. Saya belum puas loh Om Dev sebenarnya, sebab saya belum head to head sama Om Dev.
dari ICF head to head untuk membongkar semuanya tentang blockchain kripto Indonesia ya khususnya. Yes. Nah, ini saya ada yang mau sampaikan juga ke Om Salmon nih. Apa dong? Jadi Om, nanti itu kita kan ada PRJ Pekan Raya Jakarta. Oke, kemarin saya itu meeting langsung sama event organizer-nya yang dia itu sudah berpuluh-puluh tahun jadi event organizer di PRJ. Ya, kemudian nanti di PRJ tahun ini 2022 itu akan disediakan satu tempat khusus untuk influencer cryptocurrency di situ. Jadi yes, main temanya itu Pekan Kripto Jakarta 2022. Nanti yang subtemanya blockchain, metaverse, sama NFT. Nanti bakal ada informasi ya, saya bocoran tuh selain ada pembicara-pembicara dari Bapepti, dari tokoh kripto dan sebagainya, orang-orang besar, nanti akan ada artis-artis juga, mungkin kayak Atta Halilintar, Miao Auk, ada Luna Maya, Kopi Lacuba, tapi nanti akan dikonfirmasi. Nah besok saya akan meeting. Nah ini Om Salmon jangan sampai enggak lagi dah ketemu saya di situ Om. Ikut dong, ikut. Iya dong, wajib Om. Ikut. Padahal, aduh Om Dev, ini luar biasa. Artinya harapan saya itu adalah kita tuh harus punya wadah nih bagi para idealis kripto lah, kalau boleh dibilang ya. Kalau dibilang komunitas semua kan. Tapi kripto idealis ini ya sedang benar-benar mempertahankan rohnya kripto, rohnya blockchain, rohnya fungsi penerapan inti tadi yang seperti Om Dev bilang kan, punya 3 intinya kan. Kita lagi coba pertahankan itu sama komunitas ya Om Dev ya. Yes, komunitas itu nggak bisa dilepaskan juga Om dari cryptocurrency. Betul. Semoga nanti pas waktu PRJ apa sih, bulan Juni ya? Juni ya? Iya kalau nggak salah Juni. Semoga udah beres acaranya media. 1 bulan full Om, acaranya 1 bulan full kan PRJ. Oh siap kami Om. Iya. 1 bulan mah nginep kita buat tenda situ mah. Siap Om, terima kasih banyak loh Om infonya. Luar biasa nih Om. Saya secara pribadi terima kasih banyak Om. Saya belum puas tapi nanti kita bikin sesi berikutnya Om, karena rencana nanti kita bagaimana nanti influencer lagi narasumber itu bisa sesuai yang dulu yang kemarin saya bicara itu bisa mendapatkan. Sorry Om ya, kita kan mesti manfaatkan teknologinya nih, here to earn, learn to earn ya kan, sama educate to earn. Nah itu saya ingin coba terapkan gitu loh Om. Nanti kita akan coba bikin wadahnya sama-sama Om, nanti bisa dimanfaatkan untuk semuanya gitu. Siap, saya ikut siap Om. Siap, thank you Om. Oke Om, saya masih nyetir nih Om, sorry banget Om. Lanjut Om Dadi, lanjut, thank you banget Om. Sebelumnya terima kasih banyak Om. Terima kasih. Nanti saya akan update nanti newsnya di mana dan masuk ke mana aja. Terima kasih Om Dev, luar biasa Om Dev. Terima kasih. Terima kasih. Ya Om Dadi, penutupan Om Dadi. Oke, penutupan dari saya ya. Ya, penutupan dari Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, pertama-tama saya sampaikan terima kasih ya kepada pihak Salmon Nation untuk waktunya, untuk tetap konsisten dan komitmen ya untuk mengedukasi teman-teman. Nanti mungkin kita bisa gantian tempat venue-nya ya, atau ntar saya bisa sisihkan satu waktu benar-benar gitu loh, kita bahas tuntas di beberapa pertemuan di ICF. Tapi pada dasarnya sebagai investor di Indonesia kita harus tahu yang pertama potensi Indonesia di cryptocurrency sebesar apa di mata dunia. Yang tadi saya bilang, kita 2 saingan dengan produk terbesar itu mereka udah bisa dibilang nggak bisa dijadikan harapan oleh negara lain ya. RRC mereka berkali-kali bentrok dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintahan. Kemudian India juga masih maju mundur, ya kadang setuju, ya kadang enggak dan lain sebagainya. Nah maka karena Indonesia memang yang paling ramah ya regulasinya untuk menerima cryptocurrency, itu yang paling harus jadi pondasi kesadaran kita bahwa ya udah
mungkin cryptocurrency kedepannya Indonesia itu akan menjadi sentral, pusat mata perhatian. Ini kembali lagi ke kita. Potensi ini bisa menjadi pedang bermata dua, ya bisa menjadi senjata untuk musuh. Nah, kemudian juga bisa kembali ke kita kalau kita tidak terliterasi, teredukasi dengan benar gitu loh. Pesan terakhir dari saya, tetap support project Indonesia, ya support project Indonesia untuk long term. Kalau misalkan kita mau ngambil cuan, kita mau take profit dan lain sebagainya, boleh kita ke project luar. Ya kita sama-sama nanti kita diskusi kira-kira project luar mana yang bisa kita masuk early, kemudian kita take profit, duitnya kita ambil, kita masukin lagi ke project Indonesia. That's all. Itu penutupan dari saya. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat. Saya pribadi minta maaf terkait ada kata-kata yang salah maupun perilaku. Itu semua kembali dari saya. Tapi kalau misalkan ada yang bermanfaat, itu sama sekali sedikit pun bukan dari saya. Itu dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. That's all saya sampaikan ya. Sekalian saya pamit. Teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Dev. Dari Salmonation ucapkan untuk Om Dev udah meluangkan waktu ke Terima kasih. Open the Block malam ini.